Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesempatan ini mari kita persiapkan diri kita baik-baik untuk mengikuti ibadah online yang pertama pada hari ini. Kita sembah Tuhan, kita nyatakan bahwa Tuhan sungguh baik, tetap baik, dan biarlah kita mengasihi Tuhan dengan pujian kita pada kesempatan ini. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Shalom. Mari kita akan menyerahkan ibadah online kita yang pertama pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan sendiri. Adapun pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini yang dilaksanakan secara online dari Gereja Isa Almasih Pringgading Semarang adalah dari Tuhan Allah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya. Dialah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Oleh sebab itu turunlah atas saudara-saudara sekalian kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga oleh sukacita daripada Roh Kudus kita dapat memuliakan namanya dalam ibadah online ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. 3 bulan sudah kita beribadah secara online dan kita tetap boleh berdiri sampai detik ini. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Oleh karena itu saya mau mengajak setiap kita dimanapun kita berada, bahkan ketika Bapak Ibu terus mengikuti ibadah di rumah secara online, kita boleh rasakan kebaikan Tuhan. Mari naikkan pujian bersama. Tuhan, Kau menghiasi kehidupan kami dengan kemurahan-Mu. Dan bahkan Kau rancangkan masa depan penuh dengan harapan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Mari katakan lagi bersama-sama. Aku ada saat ini, katakan, di hadapan Tuhan karena kasih-Mu Tuhan. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik. Katakan lagi bersama-sama. Bagiku Yesus,
Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus. Terima kasih atas kasih dan kemurahan. Kami mengucap syukur kesempatan beribadah sekali lagi secara online. Kami percaya kami ada dan hidup sampai saat ini karena kemurahan Tuhan yang besar dan nyata dalam kehidupan kami hari lepas hari. Oleh karena itu Tuhan, sekali lagi kami mau beribadah di hadapan Tuhan. Kami mau Tuhan Engkau lawat kami di tempat kami masing-masing. Biarlah Tuhan sungguh menjamah kami, menghiburkan kami, menguatkan dan meneguhkan kami saat kami beribadah. Dan berkat-berkat Tuhan dicurahkan secara khusus pada hari ini bagi setiap kami yang setia beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dari awal sampai akhir ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Setiap syukur itu bukan hanya sebagai satu bentuk ekspresi kita yang apa adanya, tapi syukur adalah perintah. Efesus pasal 5 berkata, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Mari kita naikkan syukur kita. Kita boleh mengekspresikan setiap pujian dengan sukacita. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hey! Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena kasih-Mu. Yes. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hey! Mari kita bersukacita di hadapan Tuhan, karena Tuhan yang menjamin kehidupan kita. Jangan pernah berhenti memuji Dia, tinggikan Dia untuk selama-lamanya. Haleluya. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Hey, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hidup yang kau beri, hidup yang kau beri dan kini. Sekali lagi, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya. Biarlah setiap kita boleh percaya, hidup kita diberikan dan untuk memuliakan Tuhan saja. Pada kesempatan ini, baiklah kita boleh mempersiapkan persembahan kita. Dan kesempatan ini kita boleh mempersembahkan
persembahan diakonia kita juga. Dan Bapak Ibu boleh scan melalui layar yang ditayangkan dan Bapak Ibu boleh mempersembahkan dengan syukur dan sukacita. Ayat persembahan saya ambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk persembahan yang kita akan berikan. Kami bersyukur kesempatan ini kami boleh memberikan persembahan kami. Dan kami tahu berkat-berkat Tuhan tetap tercurah dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah dengan syukur, dengan penuh sukacita kami mempersembahkan persembahan kami hari ini. Terima kasih dan biarlah semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan juga yang memberkati setiap majelis yang akan mengelola keuangan kami. Biarlah Tuhan yang akan dipermuliakan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yes, terima kasih Engkaulah kekuatan bagi kami. Engkaulah gunung batu perlindungan kami. Katakan bersama, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kita boleh mempersembahkan persembahan kita, dan Bapak Ibu boleh menyimak satu pengumuman yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini, yaitu minggu depan masih ibadah kita berlangsung secara online, yaitu minggu tanggal 28 Juni, dan Bapak Ibu bisa mengikuti ibadah-ibadah kita bersama pada pukul 9 atau pukul 16.30 ataupun pukul 7 malam atau 19. Dan biarlah kita boleh mengikuti ibadah dengan setia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada satu ayat hafalan yang kita akan hafalkan bersama-sama. Diambil dari Mazmur pasal 86 ayat yang kelima. Mari kita akan membacanya terlebih dahulu, lalu kemudian Bapak Ibu boleh menghafalkannya bersama-sama. Mari kita akan membacakan pada hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Mazmur 86 ayat 5. Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu.
Sekali lagi dan kita akan menghafalkannya bersama-sama. 1, 2, 3. Mazmur 86 ayat 5. Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Puji Tuhan, biarlah kita boleh terus berseru kepada Tuhan. Apapun keadaan kita hari ini, apalagi Bapak Ibu merasakan kesesakan, mari kita berseru kepada Tuhan. Karena Dialah penolong yang setia. Yesus, padamu ku berseru. Dan ku percaya hanya kepadamu Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku. Haleluya. Kaulah kehidupanku. Oh, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Oh, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh, aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin.
kasih-Mu setia di dalam hidupku. Oh, aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Oh, kami percaya kepada-Mu. Mari sembah Dia. Oh Yesus, ku percaya Kaulah gunung batu pertahananku. Oh, mari berseru kepada Yesus. Biarlah kita terus percaya hanya kepada Dia. Apapun yang terjadi, sembah, 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 sembah Dia. Karena janji-Mu ya dan amin. Kami percaya hanya kepada-Mu. Oh, sembah Kau Tuhan, haleluya. Jesus, 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 shout your name, oh Jesus, 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 Jesus. Haleluya. Oh, aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua. Katakan sekali lagi, aku percaya. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Oh, aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Lebih dari semua yang dapat ku pinta. Lebih dari semua yang dapat ku pinta. Demikian puji-pujian yang telah kami naikkan dari dalam hati kami ya Tuhan. Dan kami percaya berkenan di hadapan Tuhan. Dan sekarang kami mau membuka hati kami menyambut kebenaran firman. Firman yang hidup, firman yang kekal, firman yang tidak berubah. Akan mengubah kami menjadi pribadi yang semakin menyenangkan hati-Mu. Pakai hamba menjadi saluran berkat. Dan walaupun kami mengikuti ibadah ini dari rumah kami masing-masing, kami tetap percaya di mana 2-3 orang bersekutu di dalam nama-Mu Engkau ada. Dan kami mau menghormati hadirat Tuhan. Dan kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan jika kita masih memperoleh anugerah, memperoleh kesempatan yang begitu indah untuk bersekutu bersama-sama secara online pada pagi hari ini. Ada yang mengikuti ibadah ini melalui HP, melalui Smart TV, atau juga mendengar melalui Radio Agape. Kita percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kebenaran firman Tuhan berjudul Jangan Protes Saat Diproses. Jangan protes saat diproses.
Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan dari kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-28 ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-29. Yesaya 28 ayat 26 dan 29 berkata demikian. Mengenai adat kebiasaan, ia telah diajari, diberi petunjuk oleh Allahnya, dan ini pun datangnya dari Tuhan semesta alam. Ia ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-28 dimulai dengan ayat yang tadi telah kita dan baca, sebenarnya ada di dalam perikop yang berjudul Kebijaksanaan Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul mulai dari ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-29, Kebijaksanaan Tuhan. Artinya bahwa Tuhan mengizinkan proses terjadi dalam hidup kita itu berdasarkan kebijaksanaan Tuhan. Nah, untuk dapat memahami proses dalam kehidupan setiap orang percaya, Alkitab memberikan kepada kita gambaran yang begitu indah. Gambaran itu adalah gambaran atau kiasan metafora di dunia pertanian. Nah, tentu kita yang hidup di kota atau yang sudah tidak lagi berdekatan dengan lingkup pertanian, kita bisa awam, sama sekali tidak mengerti. Tetapi oleh karena Yesaya dalam ilham inspirasi daripada Roh Kudus menuliskan mengenai gambaran ini, mari kita mau mempelajarinya dengan baik. Di perikop ini ada gambaran yang luar biasa tentang aspek-aspek penting proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita membaca bahwa proses itu berlaku di dunia pertanian berkaitan dengan jenis-jenis tanaman. Perhatikan ayat yang ke-24. Setiap harikah orang membajak, mencangkul dan menyisir tanahnya untuk menabur? Ini bicara tentang waktu proses. Waktu pemrosesan dikatakan tidak selalu dalam bentuk yang sama. Ada waktunya membajak, ada waktunya mencangkul, ada waktunya menyisir tanahnya. Setiap harikah? Ini kalimat oratoris, tentu jawabannya tidak. Tidak setiap hari orang membajak terus, atau mencangkul terus, atau menyisir terus. Tetapi berdasarkan waktunya yang tepat, maka proses-proses itu berjalan dalam kehidupan kita. Ada saatnya katanya lahan itu dibajak, dicangkul, disisir. Nah, ini juga saya alami ketika oleh anugerah Tuhan selesai dari sekolah pendidikan SMA, saya diizinkan bekerja di sebuah perkebunan kopi di daerah Jember, Jawa Timur. Ada kurang lebih 33 hektar dan saya diminta untuk bekerja di sana dan saya mempelajari, walaupun sebelumnya saya tidak pernah mendapatkan pengetahuan mengenai pertanian khususnya perkebunan kopi. Tapi saya mulai mempelajari tentang adanya pekerjaan-pekerjaan yang harus tepat pada waktunya. Misalnya ada pekerjaan pertama-tama itu membuat persemaian. Lalu setelah itu ada waktunya bulan-bulan tertentu kita membuat yang namanya itu lubang tanam. Lalu setelah lubang dibuat dengan ukuran 1 meter panjang, 1 meter lebar, 1 meter dalam, maka kemudian disemprot dengan belerang
Itu pun ada waktunya. Lalu setelah itu dipandang bahwa segala kemungkinan hama akar itu akan sudah mati karena penyemprotan belerang, dipindahkanlah bibit kopi itu, tunas itu ke tempat penanaman, dan kemudian ada proses-proses pengerjaan berikutnya. Ada proses yang namanya itu wiwilan. Jadi tanaman kopi kalau tumbuh, kemudian ada ranting-ranting kecil-kecil yang dipandang ini akan justru mengganggu pertumbuhan, itu dipotong. Nah, dengan kata lain, proses dalam hidup kita, musim-musim kehidupan dalam kehidupan kita itu diatur oleh Tuhan berdasarkan kebijaksanaan Tuhan. Sehingga kita tidak bisa protes saat diproses. Kita akan jalani waktu-waktu itu. Waktu kita masih kanak-kanak, kita bermain dengan penuh sukacita. Waktu sudah mulai masuk ke bangku sekolah, kita belajar dengan penuh ketekunan, kerajinan. Ketika kita bekerja, kita akan bekerja dengan penuh tanggung jawab. Ada waktunya kemudian kita berkeluarga. Kita betul-betul mengurus keluarga dengan baik. Hubungan suami istri dengan baik. Hubungan orang tua anak dengan baik. Dan ketika kita mungkin mulai menginjak usia, lanjut usia, kita juga menikmati musim-musim itu dengan penuh sukacita. Jadi proses Tuhan berkaitan dengan yang namanya waktu. Itu berarti kita menerimanya dengan penuh ucapan syukur. Dan meminta Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk kita menjalani waktu itu. Karena seringkali protes yang muncul itu apa? Ketika kita di masa belajar, kita iri kepada orang tua yang sesudah bekerja, duduk-duduk mungkin di depan pesawat televisi. Lalu anak-anak berkata, enak papa dan mama, tidak perlu mengerjakan mungkin tugas-tugas sekolah, tinggal duduk di depan TV. Tapi ketika kita bekerja, kita iri kepada anak-anak kita, enak kamu sekolah, ya tinggal belajar, setelah itu ada musim liburan lagi. Sementara papa, mama bekerja keras untuk menyediakan segala sesuatunya. Ada orang saudara-saudara ketemu dengan saya berkata, wah bapak enak anak-anaknya sudah selesai, kuliah semua, sudah bekerja semua. Sementara saya masih menghadapi pergumulan yang tidak mudah. Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, semua proses itu mari kita jalani. Karena itu adalah bagian dari apa yang disebut kebijaksanaan Tuhan. Dan kalau kita lewati proses-proses itu dengan baik, Tuhan nyatakan lulus, maka saudara-saudara kita akan melihat hasil yang luar biasa. Jadi berkaitan dengan waktu, tidak setiap hari orang membajak, tidak setiap hari kita menderita, tidak setiap waktu kita mengalami tekanan, tetapi ada waktunya juga kita mengalami sukacita. Ada waktunya kita mengalami saudara-saudara yang namanya itu hal-hal yang bisa kita nikmati. Tetapi juga ada waktunya kita mengalami tekanan-tekanan itu. Nah itulah sebabnya berkaitan dengan waktu Tuhan, percayalah Tuhan yang paling tahu berapa lama durasinya, berapa lama waktunya kita mengalami waktu-waktu musim-musim kehidupan ini. Nah yang kedua saudara-saudara berkaitan dengan penempatannya. Mari kita lihat di ayat yang ke-25. Bukankah setelah meratakan tanahnya, ia menyerahkan jintan hitam dan menebarkan jintan putih, menaruh gandum, jewawut, dan jelai kehitam-hitaman, dan sekoi di pinggirnya. Ada tanaman yang termasuk jenis jintan, ada tanaman yang termasuk jenis gandum, jewawut, dan jelai, sekoi. Lalu bagaimana ini penempatannya? Kalau itu jintan, itu diserakkan. Jintan hitam itu diserakkan. Jintan putih itu ditebarkan. Tetapi kalau itu gandum, itu tidak ditebarkan. Jewawut, jelai, sekoi itu tidak diserakkan. Tetapi ditaruh, ditempatkan di pinggirnya katanya ya. Ini luar biasa ini. Gambaran yang Tuhan berikan kepada kita luar biasa. Ada yang disebarkan, ada yang ditaruh. Saudara-saudara, proses Tuhan juga berkaitan bukan hanya dengan waktu tetapi dengan tempat.
Mengapa saya ditempatkan di kota dan sementara ada orang lain ditempatkan di desa? Mengapa ada orang yang ditempatkan di posisi kepemimpinan tertentu, tapi ada yang ditempatkan di posisi bawahan? Ada yang ditempatkan saudara-saudara di berbagai tempat yang nampaknya itu begitu sepi, begitu sunyi. Katakanlah misalnya ada orang-orang yang bekerja untuk menjaga mercusuar, ya di pelabuhan itu sangat suci dan sepi. Tetapi dia harus menjalankan tugasnya. Proses yang dari Tuhan bukan masalah tempat dimanapun tempatnya. Mari kita mau jalankan, mari kita mau ikuti proses yang Tuhan izinkan kita alami. Sebab seringkali orang selalu berkata begini, Pak, kalau posisi saya di sana, kalau lokasi saya di situ, maka saya akan begini. Tapi kondisi saya sekarang begini, Pak. Bagaimana bisa? Bapak Ibu, saya beritahu, ada orang-orang yang rumahnya dekat dengan gereja. Senang sekali, wah saya dekat dengan gereja. Tapi sayang, kadang-kadang yang dekat dengan gereja justru datangnya ke gereja paling terlambat. Ada orang-orang yang tinggalnya mungkin 10 kilo dari gereja, tapi justru datangnya lebih awal. Ini bukan masalah tempat, tapi masalah hati. Apakah kita seperti jintan yang disebar, atau kita seperti gandum yang ditaruh? Kembali kepada hati kita. Ditempatkan di kota dengan tantangannya sendiri. Ditempatkan Tuhan di desa, itu juga ada tantangannya sendiri. Ditempatkan di posisi kepemimpinan tertentu, juga ada tanggung jawabnya sendiri. Ada tuntutannya. Sementara ditempatkan mungkin sebagai anak buah, juga ada saudara-saudara fungsi dan tugasnya sendiri. Nah ini proses. Sebab seringkali misalnya saja kita melihat peristiwa di kitab Keluaran pasal 17. Ada yang namanya Nabi Musa, ada yang namanya Harun, ada yang namanya Hur. Itu saudara-saudara ada di bukit. Musa mengangkat tangannya, Harun dan Hur memegang di sebelah kanan dan kirinya. Sementara yang namanya Yosua, dia harus menyandang pedang, berperang di bawah. Orang lalu bertanya, kalau orang jadi Yosua akan bertanya, enaknya itu Pak Musa di bukit. Dia cuma duduk mengangkat tangan. Enaknya itu Harun dan Hur cuma megang tangan Musa saja di atas. Sementara saya harus membawa pedang, langsung berhadapan dengan musuh. Bisa kena pedang, bisa bahkan mati. Lebih enak Pak Musa duduk hanya di atas mengangkat tangan. Saudara-saudara, banyak orang tidak mau mengerti bahwa justru tanggung jawab yang jauh lebih besar ada pada Musa, bukan pada Yosua. Musa harus bertanggung jawab atas kemenangan itu juga. Karena dia, saudara-saudara, mengangkat tangan itu artinya meminta Tuhan yang menyertai. Musa mendoakan Yosua supaya diberi kekuatan, supaya diberi saudara-saudara kemampuan untuk menang. Dan akhirnya betul cara kerja teamwork yang baik ini. Ada posisi seperti Musa, posisi seperti Harun, posisi seperti Hur, posisi seperti Yosua. Semuanya ditempatkan Tuhan dengan dasar kebijaksanaannya. Tuhan tidak mungkin salah menempatkan orang-orang itu. Tidak mungkin petani salah dalam memperlakukan jintan. Tidak mungkin petani keliru dalam memperlakukan gandum. Jintan itu memang harus diserakkan. Oleh karena itu ringan, ditebarkan ringan. Tetapi gandum, sekoi itu harus ditaruh, diletakkan. Nah saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita juga mensyukuri bukan hanya waktu pemrosesan Tuhan. Tetapi juga tempat di mana Tuhan tempatkan kita. Termasuk dalam keluarga. Bagaimana saudara yang ditempatkan sebagai seorang suami? Sudahkah menjalankan tugas sebagai seorang suami yang baik bagi istrinya? Ibu-ibu yang ditempatkan sebagai seorang istri, apakah juga melayani suami, mengasihi suami, tunduk pada suami sesuai aturan kebenaran firman Tuhan? Saudara yang ditempatkan sebagai orang tua, apakah sudah betul-betul peduli kepada anak-anak saudara? Saudara sebagai anak-anak, apakah sudah memberikan satu penghormatan kepada orang tua, menolong orang tua? Dan semua kita dalam dunia pelayanan juga ada penempatan-penempatan tertentu. Biar kita tidak lalu selalu melihat pekarangan di tetangga itu lebih hijau daripada pekarangan sendiri. Oleh karena setiap orang punya pekarangannya, punya tanggung jawabnya, punya fungsinya, punya kewajibannya sendiri. Kita lakukan. Dimanapun posisi kita,
itu sudah ditempatkan oleh Tuhan. Yang ketiga, mari kita lihat ayat yang ke-27. Ayat 27, sebab jintan hitam tidak diirik dengan eretan pengirik, dan roda gerobak tidak dipakai untuk menggiling jintan putih. Tetapi jintan hitam diirik dengan memukul-mukulnya dengan gala. Yang namanya jintan itu ada kulitnya. Bagaimana kemudian membuat kulit itu terkelupas? Dikatakan tidak perlu dengan menggunakan eretan pengirik. Tidak perlu dengan menggunakan roda gerobak. Jintan hitam itu diirik dengan apa? Memukul-mukulnya dengan gala. Jintan putih dengan apa? Dengan tongkat. Tinggal dipukul-pukul aja ringan-ringan, buk-buk-buk itu sudah terkelupas kulitnya. Nah, ini bicara tentang bentuk. Tidak dengan ini tetapi dengan itu. Orang ini bisa cepat berubah, bisa cepat mengerti, bisa cepat sadar, bisa cepat bertobat kalau diperlakukan seperti ini. Sementara orang yang lain prosesnya harus begini untuk tiba pada pertobatan. Saya akan sampaikan kembali pengalaman saya selaku orang tua memiliki 3 orang anak. Setiap anak memiliki karakteristiknya sendiri. Ketika anak pertama saya waktu itu bermalas-malasan belajar, lalu saya memberitahu kepada dia, tolong kalau kamu mau memperhatikan ini orang-orang yang di jalanan. Mengapa ada anak-anak di jalanan? Kasihan bukan mereka? Ya, mereka ingin sekolah tidak bisa sekolah. Sementara kamu sudah diberi kesempatan, diberi anugerah oleh Tuhan untuk bisa bersekolah. Kamu mengabaikannya. Nah, ketika saya beritahukan seperti itu, anak saya yang pertama langsung menangis. Ya baik Pak, terima kasih. Aku akan lebih giat lagi belajar. Tapi anak yang kedua, saya coba pakai dengan cara yang pertama. Itu coba lihat itu anak-anak jalanan. Lalu dia berkata, Pak, nasib orang itu tidak sama. Ya beda-beda Pak, beda-beda. Berarti anak saya yang kedua tidak bisa saya ajak untuk bisa rajin belajar dengan model seperti yang saya gunakan untuk kakaknya. Itulah keunikan anak-anak. Itulah keunikan kita di hadapan Tuhan. Berbeda-beda bentuknya. Ada yang ringan saja prosesnya langsung dia sadar. Hanya dengar firman Tuhan. Disampaikan mungkin di ibadah atau secara online. Lalu hatinya langsung tertusuk. Hatinya bisa langsung tersentuh. Waduh Tuhan, saya salah, saya keliru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Betul, pekerjaan Tuhan membutuhkan dukungan saya. Saya mau menolong, saya punya talenta, saya punya karunia, saya punya bakat. Saya mau pakai untuk melayani Tuhan. Saya punya dana, saya punya lutut untuk berdoa. Saya akan dukung pekerjaan Tuhan. Saya akan dukung hamba-hamba Tuhan dengan doa. Terima kasih Tuhan. Dia langsung sadar ketika firman disampaikan. Tetapi ada orang lagi yang baru sadar setelah kebentur-bentur. Setelah dia mengalami banyak kesulitan. Mungkin dia mengalami sakit penyakit tertentu. Mungkin dia mengalami kerugian-kerugian tertentu. Mungkin dia mengalami masalah-masalah yang sulit. Tuhan izinkan terjadi. Lah baru dia sadar. Tidak sama bentuknya. Nah, kalau kita mengerti seperti ini, mari saudara-saudara kita mau juga bersyukur kepada Tuhan. Karena bentuk proses yang Tuhan izinkan untuk setiap kita itu berbeda-beda. Satu kali ketika saya masih remaja di kota Surabaya, saya memiliki teman dan aneh sekali. Keluarga dari teman saya itu hampir setiap saat itu ada saja yang sakit. Ada saja yang sakit, ya. Mulai dari orang tuanya, ayahnya, nanti ayahnya sembuh ganti ibunya. Ibunya sembuh ganti anaknya. Anaknya cukup banyak sudah ya. Bergantian, tidak selesai-selesai. Tapi ini keluarga yang setia pada Tuhan. Jadi dia berkata kepada saya, Pak Petrus tidak pernah ya. Orang tuanya sampai sakit gimana-gimana, mamanya. Tidak. Bahkan saya bersyukur kepada Tuhan. Sampai sekarang pun saya diberi kesehatan. Istri diberi kesehatan, anak-anak diberi kesehatan. Ini anugerah Tuhan, patut kita syukuri. Berbeda. Tapi ada bentuknya yang sampai mengalami seperti itu. Apakah ada dosa? Tidak, mereka setia kepada Tuhan. Tetapi ada proses pembentukan yang memang bentuknya itu cukup keras. Karena kualitasnya kualitas gandum gitu ya.
Jadi kualitas yang lebih tinggi itu kalau mau dibandingkan dengan jintan tadi. Ya, tapi sebaliknya yang jintan itu juga bermanfaat, bukan sebagai rempah-rempah, membuat masakan itu jadi enak. Nah, untuk mengelupasnya tidak perlu. Jadi artinya begini sebenarnya, kalau pakai istilah sekarang itu, jangan menggunakan meriam untuk membunuh seekor nyamuk, gitu maksudnya. Ya, hanya untuk membunuh seekor nyamuk, ndak usah pakai meriam, gitu ya. Artinya gini, Tuhanlah yang paling tahu mengenai siapa kita, kemampuan kita, bentuk-bentuk proses yang perlu kita jalani seperti apa. Sehingga kita juga tidak perlu protes, tidak perlu iri kepada orang lain. Karena Tuhanlah yang paling mengerti bentuk daripada proses itu. Nah, yang terakhir, yang keempat, mari kita lihat di ayat yang ke-28. Apakah orang memukul gandum sampai hancur? Sungguh tidak. Orang tidak terus-menerus memukulnya sampai hancur. Dan sekalipun orang menjalankan di atas gandum itu jentera gerobak dengan kudanya, namun orang tidak akan menggilingnya sampai hancur. Nah, sekarang bagaimana dengan gandum? Tadi jintan itu tinggal digebuk-gebuk aja dengan gada dan tongkat, ya, ringan-ringan saja. Lalu bagaimana gandum katanya? Wah, itu harus pakai pengirik. Wah, itu harus pakai gerobak. Waduh Pak, berat Pak. Ya, tapi tidak akan sampai hancur. Artinya petani itu tahu betul kekuatan gandum itu sejauh apa, sehingga ketika itu diirik tepat pada titik yang disebut titik kritisnya, selesai. Tidak akan pernah sampai hancur. Kalau saudara rasa hidup saudara mengalami proses daripada Tuhan, model seperti gandum ini, ada seperti kereta, ada seperti pengirik yang ada dalam hidup kita yang begitu berat, begitu berat. Tapi percayalah, kebijaksanaan Tuhan paling mengerti intensitas, batas, limit yang dimiliki oleh saudara. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatan manusia. Dan Allah itu setia, tidak akan melebihi kekuatan kita. Dan ketika kita dicobai, Allah itu setia, Ia selalu memberikan kepada kita jalan keluar. Nah, seringkali ketika kita sudah mengalami hal-hal proses seperti itu, ada di titik nadir, ada di titik paling bawah, rasanya ya sudah habis dah. Ya sudah kiamat sudah. Ya sudah habis semuanya. Oh tidak, saudara-saudara yang saya kasihi. Jangan putus asa. Ada orang, Pak, saya sudah mencoba sekian kali. Saya sudah melakukannya beberapa kali, tetap gagal Pak, tetap tidak bisa Pak. Ya, mungkin saudara diizinkan Tuhan mengalami beberapa kali kegagalan, tetapi selama Tuhan belum memanggil kita pulang ke rumah Bapa, itu berarti selalu masih ada jalan. Selalu masih ada mungkin satu langkah lagi itu akan berhasil. Itulah sebabnya ada sebuah ayat dalam Yesaya 42 ayat 3 yang berkata, Yesaya 42 ayat 3, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia Ia akan menyatakan hukum. Ini bicara tentang kesabaran Tuhan membentuk kita. Nampaknya intensitasnya sudah begitu berat, tetapi tidak akan sampai hancur kecuali saudara sendiri yang menyerah. Perhatikan, Tuhan itu sampai berkata begini, kalaupun kamu itu seperti bulu yang patah terkulai, nampaknya sudah hopeless, sudah tidak ada harapan dari sisi kesehatan mungkin, dari sisi ekonomi mungkin, dari pergumulan-pergumulan hidup yang lain mungkin. Nampaknya kita benar-benar sudah seperti bulu yang patah terkulai. Tidak ada harapan lagi, tapi dikatakan tidak akan diputuskan. Atau mungkin kita sudah seperti pelita, sumbu, sudah tinggal sumbu saja. Sudah tinggal sumbu, nyalanya sudah pudar, tinggal blep mati sudah, tinggal sep habis sudah. Tapi saya beritahu pada saudara kabar baik, sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan oleh Tuhan. Ketika kita serahkan hidup kita dalam Tuhan, Tuhan, saya sudah nyaris, jangan katakan saya sudah hancur, jangan saya katakan ini sudah kiamat, nyaris
Tuhan, saya nyaris, saya sebagai bulu saya sudah patah terkulai, saya sebagai sumbu sudah pudar nyalanya, bisnis saya pudar nyalanya, bisnis saya patah terkulai. Tuhan, firman-Mu berkata pagi ini, firman-Mu berjanji pagi ini, aku tidak diputuskan, aku tidak dipadamkan, aku akan bangkit kembali, aku akan bangun kembali, aku akan ditopang oleh Tuhan. Mungkin kita pernah jatuh tapi tidak tergeletak. Bapak Ibu Saudara sekalian, satu kali tetangga saya, seorang ibu, dia membawa satu tanaman yang menurut istri saya, tanaman itu ya diserahkan kepada istri saya karena sudah nyaris mati. Tanaman itu sudah nyaris mati. Dan tetangga saya tahu bahwa istri saya suka tanam tanaman. Dia di rumah walaupun arealnya tidak luas. Lalu diterimalah tanaman yang tanda petik sudah terkulai, gitu ya. Tanaman yang sudah terkulai diserahkan pada istri saya, oleh istri saya diterima, baik Bu, terima kasih. Lalu saudara tahu, oleh istri saya dirawat baik-baik, ditanam baik-baik, dan sampai sekarang tanaman itu justru sembuh, tanaman itu pulih, tanaman itu bertumbuh. Dan tetangga saya heran, loh kok bisa? Rencananya itu sudah mau saya buang, tapi saya ingat Bu Petrus kok bisa menangani tanaman-tanaman. Jadi ini saya serahkan. Loh, ternyata sampai sekarang hidup di rumah saya. Waduh, besar, indah. Nah, demikian sebenarnya hidup kita. Serahkan pada ahlinya. Siapa ahlinya? Bukan istri saya, bukan saya. Tuhan sendiri yang menciptakan kita. Allah sendiri yang telah menciptakan kita dan menebus kita dengan kuasa darahnya. Letakkan hidup saudara dalam tangan Tuhan dan jangan katakan aku sudah hancur. Aku nyaris, ya mungkin. Tetapi percayalah, Tuhan mampu kembali membalik keadaan dengan luar biasa. Ayat yang ke-29 berkata, saya ulangi pembacaan ini. Ini pun datangnya dari Tuhan semesta alam. Ia ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Allah bijaksana, Allah paling tahu siapa saudara. Dan serahkan hidup saudara menjalani proses-proses yang Tuhan izinkan kita alami. Dan percayalah, kemuliaan datang bagi nama Tuhan dan hidup kita dipulihkan. Amin. Mari kita menaikkan pujian sebelum kita mengakhiri ibadah online pada pagi hari ini. Walau ku tak dapat melihat rencana Tuhan, apa maksud Tuhan dalam proses yang ku alami, tapi kita percaya bahwa rencananya indah dalam hidup kita. Sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku,
dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Sekali lagi. Namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Terima kasih. Terima kasih, Engkau adalah Bapa yang begitu bijaksana dalam memproses kami anak-anak-Mu. Engkau yang mengatur waktu-waktu pemrosesan itu. Engkau yang mengatur bentuk-bentuk pemrosesan itu. Engkau juga Tuhan yang mengatur bentuk-bentuk pemrosesan dan penempatan-penempatan kami. Engkau juga yang tahu intensitas kekuatan kami sejauh berapa berat. Oleh karena Engkau Bapa yang bijaksana. Dan biarlah kami tidak selalu protes ketika kami mengalami proses. Walaupun seberat apapun tidak akan sampai hancur. Bulu yang terkulai tidak akan Kau patahkan. Sumbu yang berasap tidak akan Kau padamkan. Jika ada di antara anak-anak-Mu berada di titik nadir, mungkin kesehatannya, mungkin perekonomian usaha mata pencarian pekerjaannya, mungkin Tuhan hubungan dengan dalam keluarga dan masalah-masalah lainnya. Tapi kami percaya ketika kami letakkan dalam tangan Tuhan, Engkau adalah Allah yang ahli untuk menghidupkan kembali, membangkitkan kembali, memulihkan kembali. Dan terima kasih untuk setiap proses yang Tuhan izinkan kami alami. Ajar kami selalu melihat ada kebaikan di balik setiap proses. Termasuk juga dalam kondisi hari-hari ini kami tetap serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan mengatur segalanya untuk menjadikan yang terbaik bagi orang yang mengasihi Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, setelah bersama-sama kita mengikuti ibadah online pada pagi ini, sekarang terimalah berkat Tuhan. Biarlah damai sejahtera dari tata kasih Allah Bapa, serta kemenangan dan kebenaran dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan oleh Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dalam hidup pribadi dan keluarga di masa new normal ini. Mulai sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali dalam kemuliaannya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Ku beri terima kasih.